Nah, kita lanjut ke semantik konten untuk sintaktik konten yang ketiga. Ya kan? Sintaktik konten yang pertama apa? Yang ia tetapkan sebagai ahli waris. Segala sesuatu. Yang kedua, melalui dia Allah juga menjadikan alam semesta. Nah, yang ketiga ini ada beberapa klausa ya, tapi klausa utamanya di sini. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang tempat tinggi. Oke. Nah, kemudian ada penjelasannya atau anak kalimatnya, yaitu pantulan cahaya kemuliaannya. Lalu kedua, gambar cetakan dari pribadinya. Yang ketiga, menopang segala sesuatu dengan firman-Nya penuh kuasa. Dan yang keempat, mengadakan penyucian dosa-dosa. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih apa semantik konten atau spiritual meaning dari gambar cetakannya. Ya, gambar cetakan dari pribadinya. Yang di sini adalah sang anak atau sang firman tadi. Ya. Yang berinkarnasi jadi Kristus. Yesus Kristus adalah gambar cetakan dari pribadinya. Nah, bagaimana kita mengerjakan semantik konten adalah kita mencari ide utama dulu atau deep structure-nya. Ya kan? Kalau di sini dikatakan sang anak adalah gambar cetakan dari pribadinya. Apa artinya ini? Kalau disebut sang anak adalah gambar dari sang bapak atau gambar sang bapak. Oke, kalau kita lihat Yunaninya di situ, coba kita cek ya, Ibrani 1 ayat 3. Kemarin apaugasma sudah, nah sekarang kait karakter tes upastaseos auto. Ya kan? Coba kita ke kanan. Nah, yang dia pakai adalah karakter. Nih. Karakter tes upastaseos auto. Oke. Nah, ini karakter. Impress. Impress itu kayak stempel atau cetakan. Persis sama, exact likeness. Ya. Pernah lihat stempel kan? Ya kan? Terus kalau kita stempel di situ, nah stempelnya kan cetakannya itu sama dengan stempelnya. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya lihat di mailbox, misalnya kita lihat cek karakter ya, kita klik kanan, lihat leksikon ya, atau studi katanya ini. Nah, misalnya ada Lonida leksikon, karakter itu ada di bagian ini, pattern, model, example, corresponding representation, ya kan? Nah, di bagian pola atau model atau contoh, ya. Tapi selain karakter itu juga ada tupos, ada icon. Nah, ini yang biasa kita pakai. Icon itu berarti gambar, ya, menjadi icon dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia menjadi icon, dari Yunani icon. Tapi ada juga karakter. Nah, karakter itu artinya apa? A representation as an exact reproduction of particular form of structure. Jadi exact representation. Ya. Maka kalau sang anak itu adalah apa? Representasi yang mirip dari Bapak. Nah, kamu bisa tuliskan di sini ya, apa arti gambar cetakan dari pribadinya. Berarti sang anak
adalah apa? Representasi, ya, representasi, misalnya gitu. Representasi dari sang bapa. Oke. Maka kamu kalau akan ingat melihat sang bapa adalah melihat sang anak. Melihat sang anak sama dengan melihat sang bapa. Sebab sang anak adalah apa? Gambar tadi, gambar cetakan atau representasi yang persis sama dengan sang bapa. Nah, misalnya kamu kasih ayat referensinya, ya. Jadi kalau dia adalah gambar cetakan dari pribadi, maksudnya sang anak adalah representasi dari sang bapa. Melihat sang anak sama dengan melihat sang bapa. Sebab sang anak adalah tadi karakter atau representasi yang bersama dengan sang bapa. Ya, misalnya kita bisa lihat di dalam Injil misalnya kalau kita lihat di sini Yohanes 14 ayat 9, coba buka. Coba bacakan Yohanes 14 ayat 9. Iya. Yesus mengatakan demikian karena memang Kristus adalah the character of God. Ya. Nah, tadi dalam Ibrani 1:3 tadi dikatakan di situ karakter tes hypostasis. Karakter dari pribadi Allah. Ya. Nah, makanya kamu bisa kasih di sini Yohanes 14 ayat 9. Gitu. Nah, mungkin ada referensi lain lagi yang bisa membantu menjelaskan karakter ini. Coba kita lihat Yohanes 12:45. Yohanes 12 ayat 45, coba baca. Dan barang siapa melihat aku, yang melihat dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, melihat dia yang mengutus aku. Ya kan? Nah, kalau kita bisa ilustrasikan begini, sang Bapa memang tidak kelihatan, dia tidak datang dalam wujud manusia di dunia. Oke. Tapi fotonya atau karakternya, ikonnya itu yang hadir. Ya. Nah, foto sang Bapa itu yang hadir. Jadi kalau melihat foto sama aja kita melihat tapi foto itu bukan Allah. Ya, foto itu bukan Allah Bapa. Foto ya foto gitu. Bukan Allah Bapa. Paham nggak? Ya, misalnya contohnya kamu foto nih, terus kamu cetak fotomu, ya kan? Terus kamu kirimkan ke pacarmu yang jarak jauh nih, misalnya. Pengen lihat wajahmu kayak gimana kan? Kamu nggak bisa datang ke sana karena kamu masih di asrama di sini, ya kan? Nah, jadi kamu pacaran jarak jauh misalnya. Kalau di sini kena sourcing kan? Terus kamu kirim fotomu kemana? Pekanbaru, ya kan? Oke. Nah, terus pacarmu lihat fotomu. Oke. Oh, dia udah tahu. Melihat foto sama dengan melihat dirimu. Gitu. Ya, tapi foto yang dipegang itu bukan dirimu. Dirimu di sini kan gitu.
Ya, kira-kira gitu ya ilustrasinya. Nah, makanya di Yohanes 12:45 dikatakan apa? Kamu lihatlah aku seperti melihat, coba baca Yohanes 12:45. Dia yang mengutus aku. Jadi itu hipostasis. Ada dia, sang pengutus, yang diutus siapa? Sang anak. Anak ini adalah gambar atau karakter dari Allah. Gitu ya. Nah, kamu tambahin di sini. Yohanes 12:45. Nah, di sini. Oke. Jadi kita punya banyak sekali alat bantu. Sehingga nggak ada di sini yang nggak bisa. Ya. Ada Bible, ada buku yang saya kasih. Ya. Nah, tinggal cuma jangan sekali lagi, cuma jangan sebut ayatnya doang. Kasih ayatnya gitu banyak, tapi kamu nggak ngerti gitu. Itu kayak istilahnya ngopi paste gitu ya. Misalnya saya suruh terjemahin, kamu tinggal ngopi paste. Nah itu nggak ada gunanya kalau kamu nggak pakai alat itu untuk membantu kamu. Ya, saya suruh ringkas. Sekarang banyak, ya kan, aplikasi yang bisa bantu kita kerja. Tapi waktu kamu pakai itu, kamu harus paham. Oh, Yohanes 12:45. Artinya apa ini? Oh, sekarang saya mulai tahu. Melihat dia, melihat Bapa. Oh, ini karena nih di Yohanes 12, di Ibrani ini saling terkait. Nah, udah paham ini. Gitu. Ya. Lalu yang kedua adalah the one who sent me. Berarti ini dua pribadi yang berbeda. Ada sang pengutus dan ada yang diutus. Right? Nah, kamu juga bisa banyak ya ayatnya. Misalnya kamu lihat Kolose 1 ayat 15 sekarang. Coba buka Kolose 1 ayat 15. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambar Allah. Allah yang invisible, yang tidak kelihatan. Anak menjadi gambar yang menjadi Allah yang kelihatan. Yang visible. Gitu. Nah, jadi dari sini kamu bisa mendapat apa ini misalnya? Cukup 3 ayat misalnya ya. Kalau satu ayat berapa tadi? Kalau 1 ayat 15 ya. Nah, kamu bisa komen apa lagi? Melihat sang anak sama dengan melihat sang bapak, sebab anak adalah persatunya persis sama dengan sang bapak. Kamu bisa tambah, sang bapak tidak kelihatan karena dia tidak berinkarnasi, melainkan dia yang mengutus sang anak, ya kan? Melainkan dia yang mengutus sang anak, sehingga sang anak apa? Adalah Allah yang kelihatan. Nah, begitu. Kamu bisa kasih komen dengan apa ayat-ayat yang kamu kutip. Nah, ini menunjukkan kamu ngerti ayat yang kamu kutip ini apa. Ya, oke. Jadi kalau ini adalah main idea, kalimat utamanya. Nah, kalau ini ada evidence nih. Right? Nah, kamu kutip misalnya Yohanes 14 tadi, Kolose 1. Nah, ini adalah evidence-nya. Terus kamu kasih komentar, sang Bapa adalah Allah yang tidak kelihatan. Ya kan? Sebab dia tidak berinkarnasi. Melainkan dia yang mengutus sang anak, sehingga sang anak adalah Allah yang kelihatan. Nah, ini kan kamu komen dari apa? Ayat-ayat yang kamu kutip tadi ini. Paham ya maksud saya? Nah, kamu harus kasih kalimat analisis atau kalimat komentar. Oke?
Ya, coba buka Yohanes 1:18 misalnya lagi. Kalau mau lanjutkan tentang ininya ya, Christ Center-nya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di panggung Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, dari ayat ini jelas apa? Sang anak, hanya sang anak yang pernah melihat Bapa. Kenapa begitu? Padahal kan Allah itu tidak kelihatan, tapi kok bisa dilihat oleh sang anak? Allah tidak kelihatan oleh manusia, tapi dia bisa dilihat oleh sang anak. Gitu. Ya. Nah, jadi sang anak itu menjadi ikon atau karakter ya atau morfe ya dari sang Bapa. Nah, sehingga kalau dia pernah melihat Allah, dia tahu nggak tentang Allah itu? Tahu. Kalau kita nggak pernah lihat, kita nggak tahu apa-apa sebetulnya tentang Allah. Nah, tapi sang anak pernah melihat, lalu dia bukan diam-diam saja. Dia apa? Dia di sini kalau New King James menerjemahkan declare him atau make him known atau dia yang EG1 yang menjelaskannya. RG1. Ya, dia yang mengajarkannya atau yang menjelaskannya atau yang membuat orang lain itu jadi tahu tentang Allah. So, jadi di sini ya Allah yang tidak kelihatan dilihat oleh Allah yang kelihatan. Allah yang kelihatan itu siapa? Sang anak yang berinkarnasi. Kalau dia belum inkarnasi nggak kelihatan, tapi berinkarnasi jadi kelihatan. Lalu ngapain sang anak ini? Menjelaskan siapa Allah. Ya kan? Declare him atau dia menyatakan siapa sang Bapa yang tidak kelihatan itu. Nah, kamu bisa tambahin di sini kalau kamu misalnya mengutip Yohanes 1 ayat 18. Ya kan? Sang anak yang kelihatan itu menjelaskan sang Bapa yang tidak kelihatan. Sehingga manusia bisa mengenal sang Bapa melalui sang anak. Nah, kamu kasih Yohanes 1 ayat 18. Atau kalau kamu mau misalnya bisa kutip ini. Kan banyak ini referensi ayat di sini. Ya, misalnya Yohanes 6:46 coba baca. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Nah, ini kan menjelaskan kok bisa sang anak itu melihat Bapa? Karena dia berasal dari sang Bapa. Nah, berarti apa? Sumber dari sang anak itu dari mana? Sang Bapa. Ya kan? Sang anak kelihatan itu menjelaskan sang Bapa yang tidak kelihatan. Sehingga manusia bisa mengenal sang Bapa melalui sang anak. Nah, kamu bisa tambahin di sini. Sang anak berasal dari sang Bapa. Nah, dan Yohanes 6 ayat 46. Dan seterusnya begitu. Ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa sang anak adalah karakter atau representasi dari sang Bapa. Ini artinya apa? Ini artinya satu, misalnya dari ayat tadi ya, sang anak bisa melihat sang Bapa. Lalu sang anak diutus oleh sang Bapa menjadi Allah yang kelihatan. Lalu dia menjelaskan kepada manusia. Ya kan? Nah, itu beberapa poin atau evidence tentang siapa sang anak sebagai gambar dari pribadi. Makanya kok bisa sang anak itu persis sama dengan sang bapaknya. Nah, karena apa tadi? Sang anak itu berasal dari sang bapa. Sehingga persis sama. Sama kayak kamu lah, keluar dari orang tuamu kan. Maka kamu mirip dengan orang tua. Jadi kalau kamu mirip dengan tetangga itu bahaya. Ya, gitu.
kan? Nah, jika orang tuamu, kamu ngaca terus kamu ngaca juga orang tua, beda banget ya musuhnya ini. Nah, hati-hati ini. Ya. Oke, kalau sang anak adalah gambar atau representasi dari sang bapak, berarti poin berikutnya bahwa sang anak berasal dari sang bapak. Yohanes 6:46. Nah, kalau dia berasal dari sang bapak, berarti apa? Punya substansi hakikat yang sama, ya kan? Hingga di sini ya, sang anak memiliki apa? Hakikat yang sama dengan sang bapak. Tapi berbeda dalam pribadi atau hipostasis. Nah, kita lihat lagi misalnya di sini. Yohanes 7 ayat 29. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Nah, berarti kan di sini sudah jelas kan tadi tentang pengutusan. Sang anak memiliki hakikat yang sama dengan sang bapa. Sang anak diutus oleh sang bapa. Di Yohanes berapa? Tadi 7 ayat 29. Nah, di sini. Sang anak diutus oleh sang bapa, sehingga di sini mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Namun satu substansi atau satu hakikat. Nah, ya ini secara sederhana kamu bisa menjelaskan begini. Oke? Nah, kamu lihat di sini ada berapa evidence di sini. Sang anak kelihatan itu menjelaskan ini satu. Oke? Nah, terus kamu sang anak berasal dari sang bapa satu. Nah, kamu kasih komentar di sini. Ya, Yohanes 7 ayat 29. Nah, terus kamu kasih komentar sehingga di sini mereka adalah dua pribadi yang berbeda namun sehakikat. Oke. Nah, ini menjelaskan angka Tritunggal. Ya kan? Nah, kita kembali ke ini. Ibrani 1 ayat 3, tadi ada Yohanes 14 ayat 9. Ya kan? Kemudian dari Yohanes 14 ayat 9 kita ke Kolose 1 ayat 15. Oke. Lalu Yohanes 10 ayat 30 sebenarnya ayat yang penting. Coba kita lihat ya. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Ego kai ho pater and esmen. Esmen. And di sini satu tapi dalam bentuk neuter, netral. Nah, satu di sini dalam bentuk netral, bukan dalam bentuk maskulin. Sehingga netral di sini menyatakan apa? Hakikat. Ya, aku dan Bapak adalah satu, bukan satu pribadi, tapi satu substansi atau satu hakikat. Jadi kamu bisa ngutip nih. Hingga di sini mereka adalah dua pribadi yang berbeda namun sehakikat. Nah, bisa kamu kasih Yohanes 10 ayat berapa? Yohanes 10 ayat 30. Ya kan? Nah, memiliki hakikat yang sama, sang anak diutus oleh sang bapa, sehingga di sini mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Maksudnya satu pengutus dan satu lagi yang diutus. Oke, namun sehakikat. Nah, ini sehakikat. Ayat paling penting di situ Yohanes 10 ayat 30. Walaupun ada lagi misalnya bisa bandingkan juga Yohanes 1 ayat 1. Ya, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Ini
Ayat yang sangat terkenal nih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ya, pada mulanya ini bukan pada mula ciptaan atau mulanya waktu, tidak. Tapi in the eternity, di dalam kekekalan itu adalah firman, logos, and arche and hologos. Right? Nah, lalu maka dia pakai was ini eternity. Ya. And then the word was with God. Nah, kamu udah jelas di situ. Firman itu hologos and prostonteon. Oke, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, berarti udah jelas dua logos dengan God itu, theon itu dua pribadi yang berbeda. Lalu di sini dikatakan theos and hologos. Nah, ini kamu jangan salah terjemahin ya. Theos and hologos harus diterjemahin. Hologos ini kan ada definisi artikelnya. Maka yang terjemahannya adalah firman itu atau the word, jadi subjek. Jangan kamu balik, Allah adalah firman itu. Ya, firman itu adalah Allah. Kamu nggak boleh balik, Allah adalah firman. Nanti kamu jadi sabelian nanti. Ya, jadi bidat nanti. Oke? Karena di sini ada definisi artikel hologos, berarti jelas dia jadi subjek. Nah, theos ini adalah predikatnya, bukan pribadi, tapi predikat atau title-nya. Bisa saya katakan, saya adalah seorang presiden. Nah, presiden itu predikatnya saya. Tapi presiden bukan adalah saya. Karena presiden bukan pribadi. Presiden itu title atau predikat. Nah, sang firman itu predikatnya, titelnya adalah Allah. Kenapa? Karena dia bersama dengan Allah. Berarti dia sehakikat dengan Allah. Nah, kalau dia bersama dengan Allah, ya berarti ya dia ada di dalam Allah itu. Nah, dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak ada orang pun yang pernah bersama dengan Allah kecuali sang firman. Nah, berarti dia bisa dikatakan oleh Yohanes itu, the word was God. Sang firman itu adalah Allah. Di sini menjelaskan apa? Bahwa firman itu memiliki hakikat Allah. Bukan seperti Allah, hakikatnya adalah Allah, betul. Bukan seperti Allah. Kita ya nanti jadi seperti Allah. Tapi kalau sang firman adalah Allah, bukan seperti Allah gitu ya. Jangan kamu tambah-tambahin gitu. Firman itu adalah Allah, jelas. Jadi sehakikat dengan Allah. Tapi firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ini artinya firman itu dan onteon ini dua pribadi yang berbeda. Bersama-sama. Ngerti nggak? Nah, ini kamu bisa tambahin ini di sini. Ketika menjelaskan bahwa ini ada dua pribadi yang berbeda, tapi sehakikat. Ini jelas Yohanes 1 ayat 1. Ya, oke. Saya kira nanti waktu kita baca Church Fathers pasti menjelaskan tentang hakikat ini. Ya, coba kita baca Chrysostom. Nah, dia mengatakan ini adalah gambar yang jelas. Karena gambar yang diekspresikan adalah sesuatu yang lain dari prototipenya, namun bukan yang lain dalam segala hal, tetapi memiliki keberadaan yang nyata. Karena di sini juga istilahnya gambar yang tersurat, menunjukkan bahwa tidak ada variasi dari apa yang menjadi gambar yang tersurat, kesamaannya dalam segala hal. Oleh karena itu, ketika ia menyebutnya sebagai rupa dan gambar yang diungkapkan, apa yang dapat mereka katakan? Ya, katanya manusia juga disebut gambar Allah. Lalu bagaimana? Apakah dia gambarnya sama seperti anak? Ya, kata dia, tetapi karena istilah gambar tidak menunjukkan kemiripan. Namun dalam hal manusia disebut sebagai gambar, itu menunjukkan kemiripan seperti pada manusia.
Karena apa yang ada di surga, manusia itu ada di bumi, maksud saya adalah kekuasaan. Dan sama seperti ia berkuasa atas segala sesuatu di bumi, demikian juga Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi kalau Kristus mengatakan anak itu adalah gambarnya Allah, maka dia berkuasa di bumi. Sama seperti manusia adalah gambar dari gambarnya Allah itu, maka dia berkuasa di bumi. Ya. Tetapi sebaliknya manusia tidak disebut gambar yang diekspresikan, ia tidak disebut rupa, frasa yang menyatakan substansi, atau lebih tepat hakikatnya dalam kesamaan substansi. Oleh karena itu, sama seperti rupa seorang hamba tidak menyatakan sesuatu yang lain daripada seorang manusia yang tidak berbeda, atau dari kodrat manusia, demikian juga rupa Allah tidak menyatakan sesuatu yang lain daripada Allah. Nah, ini artinya apa? Bedanya adalah manusia itu adalah gambar Allah di kecil. Artinya dia tidak punya kesamaan hakikat atau substansi. Nah, sedangkan anak itu adalah gambar Allah, berarti kesamaan hakikat atau substansi. Ya. Oke. Ini dari Chrysostom. Mana lagi dia jelaskan tentang gambar. Oke, mungkin cuma itu ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Gregory dari Nisa, atau ini tadi yang saya jelaskan tentang substance, hipostasis ya. Nah, kalau kita lihat di Ibrani 1 ayat 3, kembali ke sana. Ibrani 1 ayat 3, di situ dikatakan karakter tes hypostasis. Hypostasis itu maksudnya hypostasis. Ya. Hypostasis atau pribadinya. Nature. His nature atau his person ya. Oke. Lebih tepat ini his person ya. Hypostasis. Nah, apa kata ini Marius Victorinus ini? Nah, dia katakan di sini istilah substance itu adalah ousion atau hypostasis. Itu Greek. Kalau bahasa Latinnya apa? Substance, substansi. Ya, kalau bahasa Yunani namanya ousia. Oke. Atau hypostasis. Nah, Alkitab sering pakai istilah apa? Hypostasis di dalam Greek atau substance di dalam Latin. Ya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan Kristus adalah the express image of his nature atau his substance, maka benar ya bahwa sang anak itu sehakikat atau sekodrat dengan Allah. Nah, itu. Karena di situ yang dipakai adalah substance atau di hipostasis tadi. Nah, ini artinya apa? Di sini Ibrani 1 itu juga mau menunjukkan gini. Ini dia penjelasan dari Marius ini, dia mengatakan ini. Dia adalah the character of his substance. Maksudnya apa? Kristus adalah punya karakter atau apa? Representasi dari Allah. Nah, jadi kamu bisa ngutip ini. Ya, misalnya kamu mengutip langsung, copy, kamu taruh di sini. Oke, kamu katakan Marius Syria juga menyatakan
Nah, kamu copy di sini. Nah, ini the apostle says to the Hebrew, he is the character of substance. Maksudnya Christ is the character of substance. Jadi Kristus adalah gambar atau karakter yang sehakikat dengan gitu. Nah, tadi Chrysostom juga mengatakan gambar yang sehakikat, ya, atau tingkat sehakikat yang sama, tingkat hakikat yang sama. Nah, ini kamu bisa mengatakan gini. Marius juga mengatakan, the apostle says the Hebrew is the character of his substance. He said that Christ is the character of substance of God. There are many other examples, but as the term this to show that the word substance is in Scripture in the use of substance of God. Jadi untuk menunjukkan bahwa kata hipostasis itu jelas-jelas menyatakan pribadi Allah, atau hipostasis sama artinya gini. Substance of God. Artinya substance of God. Nah, kalau karakter itu menyandang hipostasis, berarti karakter itu menyandang apa? Substance of God, atau sehakikat dengan Allah. Ya. Jadi kamu bisa mengatakan sang anak adalah karakter atau gambar atau representasi. Ya, sang anak adalah gambar, mungkin bisa paling besar, atau representasi yang sehakikat dengan, jadi dia bukan sekedar gambar saja, ya, tapi gambar yang sehakikat dengan Allah. Maka di sini penting kata ini. Jadi dia nggak sekedar karakter. Kalau karakter aja kan manusia juga karakter, ya kan? Manusia kan juga gambar Allah. Tapi tidak ada karakter tes hypostaseos. Nah, hanya sang anak yang punya tes hypostaseos. Nah, hypostaseos itu artinya apa? Substance of God. Ya, hypostaseos auto. Oke. Nah, ini kalau kita ngutip dari Marius, ya. Marius Victorinus. Nah, dia mengatakan di sini the character of the substance of God. Ya. Nah, tadi Chrysostom juga sama kan? Chrysostom mengatakan mana tadi? Oke. Nah, ini frasa, jadi kata gambar yang diekspresikan ini frasa yang menyatakan substansi, atau lebih tepatnya hakikat dan kesamaan substansi. Nah, ini juga sama ini dari Chrysostom. Nah, jadi kamu bisa tulis juga Chrysostom, ya kan? Ini juga bisa mengatakan ini Chrysostom homili berapa ini? Homili 2, ya. Nah, homili 2 Ibrani 1, 3 sampai 5. Ini referensinya, ya. Nah, ini ada Chrysostom yang mengatakan begitu. Oke, jadi di sini dikatakan sang anak menyatakan gambar yang adalah substansi, frasa yang menyatakan substansi, atau lebih tepatnya hakikat dan kesamaan substansi. Nah, tapi berbeda dengan manusia. Kalau manusia tidak ada kata atau tidak ada frase
hipostasisnya. Ya. Oke. Apalagi? Nah, Gregory dari Nisa, ini ya, perhatikan, dia menjelaskan ini. Anak itu disebut sebagai radiance of glory, pantulan kemuliaan tadi, tapi juga apa? Image of substance, gambar dari hakikat Allah. Nah, ini menunjukkan apa dia katakan? The unity of their nature. Nah, ini kesamaan kodrat. Ya, ini menunjukkan sehakikat itu karena ada kata pantulan dan juga kata gambar. Bisa ikuti? Oke. Nah, ini dari Gregory dari Nisa. Jadi kata tadi pantulan apa tadi? Cahaya ya. Dan juga gambar dari substansi atau gambar dari pribadinya itu menunjukkan apa? The unite. Iya. Atau kamu bisa ngutip ini. Kamu copy ya, kamu paskan di sini. Nisa atau Gregorius dari Nisa mengatakan, kamu bisa kutip langsung. Oke, nah ini. Address him radiance, glory, and image of substance, indicating the unity of the nature by the word of life, by the word radiance, and the equality by the word image. Oke, kamu kutip langsung. Ya, atau kamu paraphrase saja, misalnya Gregorius dari Nisa, ya kan, menyatakan bahwa sebagai image, sebagai gambar menunjukkan apa? Bahwa sang anak sehakikat dengan Bapa. Nah, so, indicating the unity of the nature by the word of radiance and equality by the word image. Ya, jadi kesatuan kodrat oleh kata radiance dan kesetaraan oleh kata image. Ya, kesetaraan atau hakikat itu sama. Nah, oke, terus coba baca ini lagi. Mana? Ada lagi? Oh, ini dari Cyril of Jerusalem. Ini ya, mungkin Athanasius ya. Oke, Athanasius ngomong apa ini? Tentang karakter ini. Nah, coba kamu paraphrase atau kamu singkat gini ya, kamu paraphrase aja atau kamu ringkas lah boleh. Athanasius ngomong apa? Therefore, he is true God, ya kan? Sehingga dia adalah Allah yang sejati, existing consubstantially. Nah, ini udah sehakikat atau consubstantially homoousios with the true Father. Oke, jadi kalau tadi dikatakan oleh Marius tadi kata usi atau usian atau hipostasis ya, ini sebenarnya
punya pengertian yang sama. Ujian itu artinya substance, hipostasis ya juga artinya substance. Tapi yang lebih sering dipakai adalah hipostasis. Jadi kalau di sini dipakai homoousios itu artinya sehakikat atau consubstantial with the true father. Ya, sehingga he ini anak adalah Allah yang sejati, sehakikat dengan sang Bapa, ya kan? Gitu. While other beings to whom he said, I say you are God. Sedangkan manusia itu apa? You are gods. Gods-nya huruf kecil. Ya, kamu adalah makhluk ilahi, tapi bukan ilahi, makhluk ilahi. Makhluk itu ya ciptaan gitu. Alright, gods tapi. Have this grace from the Father only by participation in the word. Jadi kamu bisa gods oleh anugerahnya dengan berpartisipasi di dalam firman. Through the Spirit, melalui Roh Kudus. Kenapa? Karena nih dia katakan firman itu kok bisa mendewakan kita? Maksudnya bukan mendewakan, mengilahikan kita. Karena dia adalah apa? The stamp. Stempelnya Allah. Ya, stempelnya dari ciptaan Allah gitu. Light from light, power and true image of the Father's substance. Ya, jadi, dia adalah stempelnya dari keberadaan Allah, bukan ciptaan Allah. Stempelnya dari keberadaan Allah, Father's being. Jadi keberadaan Allah, nah, ada stempelnya nih, yaitu misalnya contohnya stempel, ini Kristusnya. Tapi stempel itu kan dibuat berdasarkan apa? Sang Bapa itu. Ya, terus distempel di kertas. Stempelnya itu ini manusia. Gitu. Right? Nah, atau light from light, terang yang dari terang, power and true image. Kuasa dan image yang benar dari substansi Bapa. Nah, ini sama. Berarti Athanasius mau mengatakan apa ini? Kalau Kristus adalah the character of the Father's image, berarti apa? Dia consubstantially atau sehakikat dengan sang Bapa. Ya kan? Nah, kamu tulis di sini. Oke, Athanasius. Bukan ini ya. Athanasius apa? Kamu coba sederhanakan. Athanasius menjelaskan bahwa sang anak adalah apa? Bahwa sang anak adalah nih. Dikatakan apa? Nih, very stem of the Father's being, ya, of the Father's substance atau the true image of the Father's substance. Ya kan? Dia adalah gambar dari Allah, gambar dari substansi Allah. Nah, ini menjelaskan bahwa sang anak adalah gambar dari substansi Allah. Nah, itu artinya. Jadi kalau dikatakan ini, sang anak adalah gambar cetakan dari pribadinya, ini lebih jelas lagi sama Athanasius, gambar dari substansi Allah. Nah, ini dia. Ya. Gambar, nih. Atau kamu bisa copy, mungkin kalau hanya sedikit, kamu bisa pakai ini. Tip langsung.
For he is the very stamp of the Father's being, stempel dari pribadi Allah, atau true image dari Father substance. Nah, begitu. Ya kan? Jadi kamu harus cari kutipan-kutipan mana ini yang bisa mendukung apa yang kamu ingin nyatakan. Nah, ini udah cukup banyak kan? Gitu. And then, misalnya di sini, oke, ini dia word wisdom. Oke. Origen. Nah, ini coba baca ini. Ini Origen menjelaskan ini tentang the substance of God ini. Ayo, Origen menjelaskan apa? Dia lihat di sini. Untuk mengerti bagaimana selamat kita adalah gambar dari pribadi Allah atau substansi Allah. Jadi kalau di sini kan ada yang menerjemahkannya pribadi ya. Ada yang menerjemahkan substansi. Saya kira dua-dua bisa ya. Jadi kalau Athanasius mengatakan adalah gambar dari substansi Allah atau gambar dari pribadi Allah, stempelnya Allah. Ya. Nah, Origen di sini menolong kita, dia memberikan sebuah ilustrasi. Tadi saya kasih ilustrasi tadi foto tadi ya kan, yang kita kirim, terus orang itu melihat foto sama seperti kayak melihat kita yang aslinya, ya kan? Kamu ada jerawat di fotomu juga ada jerawat kan gitu. Gigimu ompong satu kan di foto. Oh, sekarang foto bisa di ini ya. Okay. Nah, kita baca Origen ya. Now, while it does not describe the subject of which we are treating either fully or inappropriate, it may nevertheless be employed for his purpose only, to show that when the Son of God, who is in the form of God, entitled himself, his object was so displayed to us by his very entire fullness of his deity. Yeah. For instance, suppose that there were a statue of so enormous of size as to fill the world, and because of this could be seen no one. If another statue were formed altogether resembling the shape of the limbs in the outline of virtue, in the form and material, but without the same immensity of size, then those who unable to behold the one enormous proportion should, on seeing the latter, acknowledge that they had seen the form of because of the future. Nah, tadi yang saya jelaskan itu, ya. Jadi kalau dia adalah figur atau the image of the substance of God, ya, maka Kristus itu kayak menjadi seperti cetakannya Allah, ya, cetakannya Allah. Atau misalnya kita mau seperti memahat sebuah patung, gitu ya. Nah, patung itu dipahat sesuai dengan pola atau cetakan yang diberikan. Ya. If another statue were formed together resembling the shape of the limbs in the online future in the form material but without the same. Nah, jadi harus ada kayak contoh atau pattern untuk membuat ukiran patung itu. Nah, ini ilustrasinya seperti itu ya. Nah, ini sudah sering saya kasih tahu. Alright. Nah, Ignatius coba, dia ngomong apa Ignatius ini? Ignatius mengatakan, ada dua coinage, the one of God, the other of the world. Ya, each has its own stamp impressed on it. Ya, satu maksudnya ada dua stempel nih, satu ya
anak, satu lagi ya kita nih yang ada di dunia. Ya, gitu. Nah, believer, the stamp of God the Father in love through Jesus Christ. Nah, kalau kita adalah stempelnya Allah melalui Kristus. Jadi Allah, stempelnya Allah adalah Kristus, Kristus menstempel, memberikan stempelnya, yaitulah kita manusia. Oke, ini Ignatius. Nah, jadi kamu belajar baca begini ya, untuk memahami ini. Oke, nah ini beberapa kutipan ya. Misalnya tadi ada Marius, ada Chrysostom, ada Nisa, ada Athanasius. I think enough. Nah, sekarang kamu tinggal kasih kalimat penutup atau kalimatmu sendiri. Apa? Jadi misalnya, ya, sang anak atau Kristus ya, sang anak adalah apa? Nah, jadi di sini sang anak menjadi atau adalah gambar dari ikat Allah, atau dia adalah gambar dari pribadi. Nah, misalnya, kamu bisa kalimat kesimpulan begitu. Ya, oke. Kalau ini tadi, ini semua apa? Kalimat-kalimat evidence. Nah, ini berarti warna biru. Nah, ini warna hitam. Kamu kasih warna-warna nggak? Nah, kasih warna-warna gitu. Iya, sesuai paragraf-paragraf itu ya. Nah, berikutnya Ibrani 1 ayat 3, kemudian dikatakan di sini menopang segala sesuatu dengan, apa di sini kita terjemahkan, dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Nah, ini sekarang. Yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Sang anak menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Apa artinya? Nah, kamu coba lihat di sini. Kata menopang ini kata yang penting, ya kan? Coba kamu cek di leksikon ya sekarang. Di sini kata veron tapanta, toremati, tes dunameos auto. Right? Ya, veron artinya carry, bear, bring, lead. Nah, kamu cek di sini, klik kanan, terus kamu cek di search on lemma. Nah, maka nanti akan muncul di sebelah kirimu di sini. Oke, ini saya ajarin teknik yang lain, ya. Kata veron ini kan kata yang penting kan, menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Apa artinya ini? Kalau dikatakan menopang, berarti dia kayak firman itu atau sang anak itu apa? Memelihara, mempertahankan ciptaan Allah. Ya kan? Nah, tapi kita mau make sure ini. Apa benar ya, menopang itu artinya memelihara, menjaga ciptaan Allah itu. Nah, kita mau make sure di kata veron itu maksudnya apa. Oke, nah coba kita cek. Misalnya ternyata yang banyak muncul itu di Yohanes ya. Display versionnya kita coba kita perluas dulu ya. Edit, search, display. Sorry.
bukan di sini, di tools, di search limit, buka, mungkin New Testament ya, klik aja nih semua dalam perjanjian baru biar muncul. Oke, nah kamu ulangi sekali lagi. Ibrani 1 ayat 3 kata Veron di sini. Klik kanan, kemudian kamu search on lemma, nah nanti akan muncul di sini. Umumnya dipakai Yohanes semua ini ya. Ya, sama Ibrani ini. Bentar. Kok masih Yohanes ya? Search limit. Loh. Oke. Kok nggak berubah ya? Ini nggak usah. Save. Oke, ini klik on lemma. Nah, ini kan. Ternyata nggak hanya Yohanes ya. Banyak ini. Dari Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 6, Ibrani 9, Ibrani 12, Ibrani 13. Coba cek Ibrani dulu. Karena kita pakai surat Ibrani kan. Coba Ibrani 6, apa di situ kata menopang? Oke, bukan ya. Ibrani 9. Ibrani 1 ayat 3, Veron. Nah, ini ya. Coba sekali lagi. Klik kanan terus lemma. Ya, benar ya. Ibrani 12:20 coba. Tidak tahan mendengar. Ibrani 13:13 bukan. Nah, sekarang kita coba ke Injil tadi ya, Yohanes misalnya. Oke. Kata Veron. Vero ya. Kalau kita klik kanan lihat leksikonnya dulu. Ternyata ada banyak pengertian. Kata Veron itu ada berapa ini? Kira-kira 16 ya. 12. Nah, yang kita pakai di sini adalah RSV terjemahkannya apa Veron ini? Sustain ya. Right? Upholding ya. Oke. Upholding atau di sini upholding artinya menopang atau sustain ya. Nih. Oke. Sustain itu berarti apa? Maintaining. Mempertahankan. Atau menjaga. Ya kan? Nah, kita ingin tahu dia muncul di mana saja ini. Kata Vero ini. Oke, kita bisa cek di leksikon. Misalnya kamu pindah ke analisis di sini. Oke, kemudian cek Veron, kamu klik kanan di sini, pakai ini. Nih, kamu pakai TDNT atau BDAG, ini yang standar. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini, Veron. Kamu cek yang BDAG. Ini. Ada kan? BDAG. Kemudian, kamu cek kata sustain tadi, atau upholding. Nah, dia muncul di ayat apa saja? Bukan lead atau bring, bukan put atau place, sustain. Nah, ini dia. Di nomor 5 ini. Ya, atau kalau kamu susah, klik kanan, klik ke leksikon browser. Nah, kamu pilih leksikonnya yang ini, BDAG.
BDAG, terus nomor 5 kamu cek. Nih. Ternyata cuma muncul di Ibrani 1 ayat 3, kemudian di Ulangan 11 ayat 14, bukan ulangan ya, bilangan. Bilangan 11 ayat 14, kemudian Ulangan 1 ayat 9. Nah, kata bilangan 11 ayat 14 itu, I alone am not able to carry all these people. Ini keluhan Musa ya. Aku sendiri tidak bisa sanggup membawa semua bangsa ini. Burdensome for me. Atau Ulangan 1 ayat 9 itu artinya sustain di sini. Nah, Ibrani 1 ayat 3 juga sama, pakai kata substance. Substance ya, substance. Son of God builds up the universe. Sayangnya cuma muncul 3 ayat ini ya. Kita nggak bisa cari data di ayat yang lain. Oke. Nah, jadi ini bisa dengan cara ini, kan kalau kamu misalnya klik di sini, lemma ini kan banyak banget. Ya kan? Karena kata Vero itu kan artinya banyak, sampai 12 atau berapa tadi. Yang kita pakai kan tadi yang hanya menopang, ya kan? Nah, kalau kamu teliti ini kan akan buang waktu nih, banyak banget. Caranya adalah, kamu kepingin tahu ayat mana ini? Nah, kamu klik kanan, tadi Vero, kamu klik BDAG. Oke. Nah, kamu klik lexicon browser lagi. Terus ini kan kamu pilih lexiconnya ada BDAG Greek lexicon. Nah, di sini kan dia ada kasih banyak artinya. Ya. Nah, kamu cari yang mana Ibrani 1 ayat 3. Oh, ternyata di sini nomor 5 ini. Right? Nah, di sini kan ada ayat-ayat lain ini, referensinya. Nah, kamu coba baca. Ketika itu bisa kamu ada hubungannya, kamu bisa ambil. Tapi ternyata ini nggak ada ini. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat kamus BDEG, sustain itu atau upholding itu artinya apa? Cause to continue instead of condition. Jadi di sini lebih kepada menjaga atau membuat cipta itu tetap berlangsung. Nah, berarti kamu akan nulis apa di sini? Menopang segala sesuatu dengan firman kuasa, artinya apa? Sang anak menjaga, ya kan? Menjaga atau mempertahankan apa? Ciptaan Allah itu tetap pada state-nya, tetap pada keadaannya. Nah, misalnya gitu. Ini kan pikiran kita kan? Oke? Sang anak menjaga atau mempertahankan ciptaan Allah tetap pada keadaannya. Ini kita nggak boleh ngarang gitu loh. Nah, kita kan tadi sudah ajarin tekniknya tadi, kamu bisa lihat, oh, lihat leksikon dari kata Vero tadi. Oh, ini artinya cause to continue in a state or condition. Ya, atau kamu pilih leksikon yang lain, misalnya Lonida leksikon. Nah, sustain ini kan di nomor 9 ya. Sustain atau Vero. Nah, cause to continue by sustaining. Jadi tetap berlangsung dengan sustain, mempertahankan atau menjaga. Ya, jadi sang anak menjaga atau mempertahankan ciptaan Allah tetap pada keadaannya atau memelihara, katakanlah bahasa yang lebih sederhana. Paham? Nah, ngantuk-ngantuk ya sudah kan ya. Tinggalan. Ya. Ngantuk tuh kayak Gunawan cuci muka keluar ya. Ya, habis itu makan terus. Karena kalian tuh kalau udah makan kenyang, masuk kelas saya masih ngantuk. Di puasa. Oke, ada pertanyaan di sini?
Saya cara lihat leksikonnya ngerti? Klik kanan, pilih leksikon. Terus di sini ada banyak pilihan leksikonnya ya. Lalu kalau enggak, kamu bisa lihat yang di sebelah kanan ini kan juga ada leksikon-leksikon. Ya. Atau yang sebelah kiri ini, jendela yang kiri ini, kamu juga bisa lihat. Tapi kalau muncul sampai begitu banyak misalnya, ini kan nggak efisien. Kamu akan lihat satu-satu tuh terlalu lama. Makanya adalah kamu klik kanan, lihat di leksikon tadi. Oh, dia artinya nih sustain ya. Kamu bisa cek di sini. Oh, ini Ibrani 1 ayat 3, nggak ada lagi. Kamu tinggal pilih leksikon yang lain. Misalnya saya biasanya pakai BDAG ya. Leksikon lain semua boleh pakai ya. Saya nomor 5 ini di sini. Sustain. Oh, ini ada ayat-ayat lain yang warna biru ini. Nah, itu kamu bisa ngecek. Ya. Atau kamu misalnya Freebird. Coba kita cek Freebird. Cuma Freebird nggak terlalu detail ya. Dia nomor berapa ini? Apa? Nomor ini ya, A ya. Christ sustain the universe. Bear along, carry forward. Cuma begini kan, nggak lengkap ya. Nah, kamu bisa cari leksikon yang lain, misalnya TDNT kalau enggak. TDNT. Nah, ini kan ada angka-angkanya nih, 1, 2, 3. Kamu cari yang Ibrani 1 ayat 3 yang mana? Ya. Nah, mungkin nomor berapa ini? Nih ya, H ini ya. Nah, cuma ini kan, dia nggak ada referensi ayat lain gitu. Nah, kamu bisa pindah leksikon lain. Oke, nah sekarang kita coba ke X reference. Misalnya nih, menopang segala sesuatu. Ada nggak X reference-nya? Menopang segala sesuatu. Kalau nggak ada, kita coba cari fathers ya. Ya. Nah, ini ada banyak ayat yang kalian mesti perhatikan di sini. Nah, sampai ke bawah kan. Oke. Okay. Yesus menopang segala sesuatu. Mungkin kalau X reference ini nggak ada ya. Oke, kalau gitu coba kita ke others. Misalnya Chrysostom. Nih ya. Dan menegakkan atau menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Coba baca ini. Katakanlah kepadaku bahwa Allah berfirman, jadilah terang. Bapak yang memerintahkan dan anak yang menuruti. Tapi lihatlah di sini ia juga anak bertindak sebagai firman. Sebab katanya. Jadi menopang dengan segala firman-Nya, rema di situ kan. Nah, jadi di sini Kristus mengatakan anak bertindak dengan firman. Alright. Sebab katanya dan menegakkan segala sesuatu yaitu memerintah, ia menyatukan apa yang akan hancur berkeping-keping, sebab untuk menyatukan dunia tidak kurang daripada membuatnya bahkan lebih besar, karena yang satu adalah memunculkan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada, dan yang lain ketika sesuatu itu telah dibuat akan kembali menjadi tidak ada, menahan dan mengikatnya bersama-sama sama sekali berbeda satu sama lain,
ini sungguh besar dan mengagumkan, dan satu bukti nyata akan kekuasaan yang melampaui batas. Nah, ini kata Chrysostom. Berarti kata menopang dengan firman-Nya itu mengatakan bahwa sang anak bertindak dengan firman. Itu satu. Yang kedua, sang anak itu bukan hanya mencipta, tetapi dia juga apa? Mempertahankan. Atau di sini dikatakan istilahnya menahan dan mengikatnya bersama-sama. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Paulus berkata menegakkan. Dia tidak mengatakan mengatur. Dari sosok orang-orang yang hanya dengan jari mereka menggerakkan apapun atau menyebabkan berputar. Di sini dia menunjukkan betapa besarnya ciptaan itu dan bahwa kebesaran ini tidak ada apa-apa baginya. Kemudian dia menunjukkan kebebasan dari kerja keras dengan mengatakan dengan firman kuasanya. Baiklah katanya oleh firman. Karena bagi kita firman dianggap sebagai sesuatu yang hampa, maka ia menunjukkan bahwa firman tidak hampa bagi Allah. Tetapi bagaimana ia menegakkan dengan firman, ia tidak menambahkan lebih lanjut, karena hal itu tidak mungkin diketahui. Kemudian ia menambahkan dengan tentang keagungannya, karena demikian juga Yohanes telah melakukannya setelah ia mengatakan bahwa ia adalah Allah. Ia membawa karya penciptaan. Oke? Sebab hal yang sama dinyatakan secara tidak langsung oleh yang satu, yaitu pada mulanya adalah firman dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Juga dinyatakan secara terang-terang oleh yang lain, yaitu melalui firman itulah ia menjadikan dunia. Karena dengan demikian ia menunjukkan bahwa ia adalah pencipta dan mendahului segala zaman. Lalu bagaimana? Ketika sang nabi berkata mengenai Bapa, engkau dari kekal dan sampai kekal. Dan mengenai anak bahwa ia ada sebelum segala zaman. Dan pencipta segala sesuatu. Apa yang dapat mereka katakan. Bukankah apa yang telah dikatakan tentang Bapa, yaitu tentang dia yang telah ada sebelum dunia ada, dapatkah dikatakan juga tentang anak? Dan apa yang dikatakan oleh yang satu, dia adalah hidup, yang menunjukkan pemeliharaan ciptaan, bahwa dia sendiri adalah hidup dari segala sesuatu. Demikian juga yang dikatakan oleh yang lain, dan menegakkan segala sesuatu dengan firman kuasanya. Tidak seperti orang-orang Yunani yang mendustai dia, seperti yang ada dalam diri mereka, baik mengenai penciptaan itu sendiri maupun mengenai penyelenggaraan yang untuk kuasa untuk menjangkau hanya sampai ke bulan. Nah, ini artinya apa kalau menurut Christopher? Coba diringkas ini. Ini kan dia panjang, dia menjelaskan ini. 2 paragraf ini. Apa artinya? Jadi kalau menurut Christopher di sini, dia menjelaskan firman itu juga, jadi kalau sang logos itu adalah firman, tapi dia juga punya firman lagi gitu loh. Ya, tapi firmannya itu lagi adalah firman yang sama, firman yang hidup, firman yang mencipta, dan firman yang juga apa? Memelihara. Jadi kata menopang atau menegakkan segala sesuatu itu menunjukkan gini, apa yang diciptakan itu luar biasa, maka perlu ditegakkan. Ya, nah dikatakan di sini menunjukkan betapa besarnya ciptaan itu, sehingga perlu dipertahankan. Ya, tapi kebesaran ini, ciptaan ini tidak ada apa-apa baginya. Oke, tapi di sini dikatakan mempertahankan atau menegakkan dengan firman-Nya menunjukkan apa? Kebebasan dari kerja keras. Makanya ada kata dengan firman kuasanya. Ya kan, tadi kan terjemahannya gimana? Dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Nah, jadi ini kebebasan sang anak atau otoritas kuasa sang anak. Ya, sang anak yang disebut firman, dia menopang sesuatu dengan firman-Nya. Jadi sang anak diberi kebebasan menopang dengan firman-Nya. Nah, itu menurut Chrysostom, ya, menunjukkan kebebasan dari kerja kerasnya. Maksudnya kerja keras penciptaan tadi.
Ya. Kalau firman kita kan sesuatu yang hampa. Kita berkata-kata, tapi tidak bisa mempertahankan apa-apa. Tapi firman-nya Kristus tidak hampa, tapi dia bisa menegakkan. Ya. Lalu keagungannya, ya, maksudnya karya penciptaan. Lalu bukan hanya itu saja, menjadikan dunia kan, tapi juga apa? Ini hidup pemeliharaan ciptaan. Nah, ini dia. Ya, yang menunjukkan apa? Pemeliharaan ciptaan. Nah, jadi kamu tulis di sini. Kalau kamu ringkas gimana? Menurut Chrysostom, oke, sang anak apa tadi poinnya? Dengan firman-Nya, ya kan? Mencipta, terus dan memelihara, ya kan? Nah, kamu ringkas begitu, mencipta dan memelihara ciptaannya, kan gitu. Oke. Ya. Nah, ini kata yang penting di sini. Pemeliharaan ciptaan. Nah, itu sosok. Nah, sekarang yang lain, coba baca ini. Ini Chrysostom tadi udah kita baca sih ya. Ini yang exceeding power ini diterjemahkan di sini tadi. Yang ini, paragraf ini melampaui batas diambil dari sini. Ya, berarti dari Chrysostom udah. Nah, sekarang coba misalnya Theodore. Nih, coba baca ini. Theodore dari Moksistia yang mengatakan dia bukan hanya pencipta segala sesuatu, tapi juga apa? Menjadikan mereka, membuat mereka, maksudnya menjadikan mereka dengan kuasa yang terbatas gitu ya. Akhirnya menegakkan atau mempertahankan dengan suaranya. Suara siapa ini? Suara dari sang anak, bukan sang bapak ya. His voice. Nah, kata suaranya itu menunjukkan apa? Bukan berarti firman itu ada dua jadinya. Tapi menunjukkan kebebasan atau kuasa dari sang anak. Firman-Nya sang Kristus itu kebebasan dia. Bukan berarti firman-Nya atau perkataannya jadi dua. Ada logos, ada rema. Nah, itu maksudnya sama. Ya, bukan berarti nanti Allah itu punya dua firman gitu. Jangan salah paham. Kata Chrysostom tadi firman-Nya itu apa? Adalah kebebasan dia. Right? Nah, sekarang kata Theodore itu apa? Ekspresi ini dia yang memanggil segala sesuatu ke dalam keberadaan dari dunia tidak ada menjadi ada, ya. Does not differ from the account of blessed Moses who say and God said let there be light and there was light. Sama seperti yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian kan? Tuhan berkata jadilah terang maka terang pun jadi. Jadilah cakrawala maka terang. Jadi sama. Kata rema yang di Ibrani 1 ayat 3 itu maksudnya sama dengan yang kata penciptaan dalam Kejadian dulu. Firman Allah jadilah ini maka jadi. Nah, itu sama dengan kata rema. Jadi suaranya Kristus
dengan suaranya Allah itu sama nggak? Sama. Paham? Enggak ya? Nah, jadi disebut apa kalau bukan firman? Lalu kan pribadi itu kan bisa berkata-kata. Ya, rema itu di sini Theodore mengatakan expressionnya adalah not differ from God said ini. Jadi kalau Kristus said dengan God said it's the same thing. Ya kan? Kristus berkata, sama nggak dengan apa yang Allah katakan? Sama. Makanya kalau kita baca dalam Yohanes, aku tidak mengatakan aku tidak berkata-kata dari kata-kataku sendiri, tetapi berasal dari Bapakku. Itu Yohanes berapa ya? Ada yang ingat nggak itu? Aku tidak berkata-kata dengan melainkan ada kan? Coba ya, saya juga lupa tuh. Udah mulai tua soalnya. Yohanes berapa? Coba cari. Jadi kata firman yang penuh kuasa itu walaupun dia memakai kata rema, yaitu maksudnya ya sama seperti ketika Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian itu. Oke. Coba baca. Right, itu dia. Jadi kata-kata Yesus sama dengan kata-kata Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu hakikat, ya, dan diutus oleh Bapa, gitu. Bahkan di sini karena aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, not my own authority, but the Father, tetapi Bapa. Nah, kata mengutus lagi kan, yang mengutus aku dialah yang memberikan aku perintah, ya kan? Dialah yang memberikan aku perintah untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang Yesus katakan dengan apa yang Yesus katakan itu sama nggak dengan apa yang Bapak katakan? Jadi kalau Bapak mengatakan jadilah terang, Yesus mengatakan jadilah terang, sama. Ya. Nah, cuma ketika dia berinkarnasi, maka ada kata-kata yang dimengerti oleh manusia. Nah, kata-kata itulah yang diajarkan sama murid-muridnya. Nah, kata-kata itulah, rema itulah yang artinya menjadi firman-Nya sang anak. Nah, firman-Nya sang anak, sementara sang anak itu kan adalah firman kan. Sang anak adalah firman dari Bapa. Firman-Nya dari firman Allah, firman sang anak itulah firman Bapa juga sama. Dan termasuk juga firman dari Roh Kudus. Ya. Nah, maka ini penting pemahaman Tritunggal kita, jangan ngaco di sini. Oke? Nah, atau kalau enggak kamu kutip misalnya nih Theodore ya. Dia katakan expression yang mengatakan call into existence the thing that exists itu tidak berbeda dengan blessed Moses. Nah, Nisa sekarang coba ini. Gregory of Nyssa mengatakan apa? The Logos upholds the universe by his word of power. From non-existent to existent. Jadi, ya benar.
dia menopang segala sesuatu dengan kuasanya, dengan firman kuasanya, berarti dari tidak ada menjadi ada. Lalu semua hal yang eksis terconnect dengan matter, and as many as have received an immaterial nature have one cause of their substance. Nah, di sini kan, jadi segala hal yang eksis itu punya satu penyebab, yaitu Sang Firman yang unspeakable power, Sang Firman yang punya kuasa yang unspeakable, ya. Nah, ini dari Nisa jelas ya mengatakan bahwa menopang segala sesuatu ya berarti dia menunjukkan bahwa dia adalah pencipta dari segala sesuatu yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini juga ada Theodore juga upholding, dia mengatakan ya, holding all things by his power. It means that dia tidak hanya membuat segala sesuatu, tapi juga apa? Mengarahkan dan membimbingnya. Nah, ini dia. Ini kan kutipan yang penting nih. Oke. Nah, ini dari Theodore. Berarti ada beberapa jelas ya. Kayak Chrysostom, Theodore, Nisa. Nah, ini kalian bisa tambahin di sini. Memelihara, mencipta, dan memelihara. Ya. Oke. Oh, kalimat kesimpulannya kamu bisa mengatakan sang anak bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai pemelihara atau penjaga dari segala ciptaan dia. Ya. Nah, kata firman tadi itu menurut Chrysostom itu adalah kuasa atau kebebasan yang diberikan kepada sang anak. Jadi sang anak sebagai pribadi tidak bisu, dia juga berkata-kata. Gitu. Kata-katanya adalah sama dengan kata-kata sang Bapa. Ya, karena waktu sang anak menjadi sang firman itu ketika dia menjadi manusia, apakah firman itu terpisah dari sang Bapa? Terpisah nggak? Tidak. Ya kan? Sang anak tidak pernah terpisah dari sang Bapa. Kalau terpisah berarti Allah yang di surga itu bisu. Mulutnya jadi kayak nggak bisa berbicara lagi. Nah, padahal tidak kan? Waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit mengatakan apa? Nah, itu suara siapa itu? Allah Bapa. Berarti Allah Bapaknya bisa berkata-kata nggak? Nah, padahal kan firman-Nya sudah dalam tubuh manusia. Ya kan? Nah, berarti sang firman itu nggak pernah terpisah dari sang Bapa. Sang Bapa tetap memiliki sang firman-Nya. Ya. Oke. Nah, ini misteri Allah kita yang dalam sebetulnya. Kita perlu pelan-pelan Roh Kudus menolong kita untuk memahami yang terbatas. Ya. Oke, sampai di sini. Karena ada Pak Rudi yang sudah nggak sabar. Ya. Tapi kita break dulu. Oke, 10 menit. Nanti 3:30 kita akan masuk lagi. Ada pertanyaan nggak nih, Ros, Ren, Dita? Ya. Enggak, Pak. Oke, tugasnya adalah kalian nanti
selesaikan yang ini aja. Satu poin tentang yang terakhir ini. Mengadakan penyucian dosa atau purifikasi dosa-dosa. Ya, nah itu dibikin satu paragraf lagi.